Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Oh, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Oh, Engkau segalanya. Halo, shalom Hai, saudara. hai. Kembali lagi bertemu. di 5 roti, 2 ikan. dari sedikit jadi Buahnya. Boleh ikutin Din. 5 roti 2 Ulang lagi ikan ya. dari sedikit jadi buahnya. Benar-benar Oke. jadi buahnya saudara. Amin, amin, Shalom amin, dari kami amin. semua. Yes. Apa kabar saudara? Sehat? amin. Yang di sini Pasti sehat semua. Amin ya, Sehat, dari sehat, ujung sana sehat. sampai ujung sini sehat semua ya. Oke. Dominasi hitam-hitam saudara, tapi hati Ya. kita nggak hitam. Itu yang Oke, paling penting. merdeka. Amin. Yes. Puji Tuhan. Kita kenalan dulu ya, seperti Oke. biasa dari pojok kanan, pojok kiri saya saudara, Yes. pria bermasker. Bapak bermasker ada Pak Aku David tetap. Shalom saudara dari Pak Aku Ya. David. Yang kedua, monggo Pak. Saya Agus. Agus Dan aja. akan tetap selalu menjadi Agus. Oke, saya Natasha. Lalu di sini ada yang spesial hari Rekan ini kita. saudara. Oke, Puji yang akan memberkati kita ya, oke. Iya, akan Ya. memberkati kita, akan memberkati saudara juga. Biar kenalan dulu, ada duo di sini. Ada duo dan tetap akan duo ya. Harus duo terus ya. Boleh dikenalin, monggo. Shalom, perkenalkan nama Halo. saya Heri dan Ya, ini istri Heri. saya Rudini. Ya. Kami melayani dan berjemaat di Gereja Mawar Sharon, Ya. Surabaya Barat. Rekan Oke, kita. GMS Surabaya Masya Barat. Puji Tuhan, segala kemuliaan buat nama Tuhan. Oke, jadi pendahuluan Dipakai aja ya tuh. saudara. Iya, boleh Ya. boleh dipegang, kita santai aja. Santai Pendahuluan aja ya. saudara. Jadi pada waktu ini episode keberapa ya? 30 apa 3 Pak? Nolnya kemana, ketiga Bu? ya. Nolnya kemana? Oke, Tiga nggak episode masalah ketiga. ya. Nah, Nggak ketika saya chat, ini saya cerita dulu saudara awalnya gitu ya. Ketika saya awal-awal share di WA untuk video-video yang awal kita udah upload saudara. Nah itu kemudian tiba-tiba dia respon. Dia nih yang cantik berbandana ini. Dia respon dan begitu cepat dia kasih poin-poin yang dia alami bersama dengan Tuhan. Dan Amin. itu menurut saya bacanya awal terakhir-terakhir saudara. Waktu itu sudah malam karena
catnya ketumpuk-tumpuk, saya malam baca, wah ini luar biasa. Sebelumnya memang saya kepikiran beliau ini, jadi Mbak Rudini ini, Bu Rudini ini saudara ya, sudah berkeluarga, jadi panggilnya Bu Rudini. Saya kepikiran dia, kemudian kok tiba-tiba chatnya nyambung dan ada begitu banyak cerita yang dia sampaikan dan relevan banget, dan puji Tuhan gayung bersambut dan kehendak Tuhan juga bisa ada di sini, dan pasti nanti sharing saudara berdua keluarga kecil ini yang Tuhan udah bawa sampai sejauh ini akan sangat-sangat memberkati kita. Amin. Oke. Boleh dilanjut Pak Agus? Dimulai dari mana ini? Mulai dari mana ya? Mulai dari mana? Oke. Hal apa yang menurut kalian sangat-sangat perlu dibagikan pada saat kalian menghadapi inilah ya pandemi ini. Jadi, kan hampir semua orang ya mengalami pandemi, hal-hal yang luar biasa dalam masa-masa pandemi. Oke, jadi silakan. Selama pandemi ini ada hal-hal yang kemarin waktu kami untuk briefingnya saudara kami cuma via Zoom saat itu, benar ya Din, Heri ya, dan santai saya panggil Dini sama Heri. Pada waktu kami via Zoom dan ada beberapa kejadian penting yang Tuhan percayakan ditaruh di hidup mereka bisa ngalami dan mereka bisa lewati, dan ini sudah terlewati saudara, masa-masa yang berat itu sudah dilewati. Dan mereka kan cerita tentang selama pandemi inilah ya, selama pandemi ini apa yang mereka sudah alami, apa yang mereka lewati, ada sedihnya, ada senangnya, banyak sedihnya ya. Banyak sedihnya, tapi intinya pasti seneng dong. Iya, intinya pasti seneng. Pastinya sedih kemenangan. Asalkan ada Tuhan di sana nggak apa-apa. Udah sedih nggak ada Tuhan kenes saudara. Udah sedih nggak bersama dengan Tuhan itu nelangsa tingkat tinggi itu. Iya, nelangsa tingkat dewa itu. Nelangsa tingkat dewa ya. Nggak Paulus tok yang sampai langit ketujuh tapi. Dewa ya, kalau udah sedih nggak ada Tuhan di sana. Oke. Dini mungkin bisa cerita atau Heri monggo boleh gantian ya. Kita gantian, nanti kita akan cerita. Dini dulu. Oke. Istrinya dulu. Monggo Din. Silakan. Ya, thank you buat waktunya Kak Agus, Kak Nat. Ya. Memang masa pandemi buat kami berdua ini masa yang luar biasa, di mana kami mengalami babak baru ya dalam kehidupan kami berdua sebagai keluarga babak baru. Ya. Dan babak belur. Gak apa-apa kan sama Tuhan. Iya. Masuk. Terus babak baru deh. Iya. Di mana kami diizinkan Tuhan mengalami sebuah peristiwa yang cukup membuat kami itu sempat down ya Kak sebagai manusia ya. Jadi pada waktu masuk masa pandemi itu terutama di bulan Mei, waktu itu kami pas merayakan anniversary pernikahan Kak. Yang keberapa tuh? 2019. Pada saat itu 2019. Yang ketiga. Anniversary pernikahan. Biasanya kalau anniversary itu kan kita doa bareng, dinner atau jalan-jalan merayakan. Nah, kebetulan saat itu semua sudah di planning, kita mau merayakan anniversary, tapi ternyata Tuhan mengizinkan saya mengalami keguguran begitu. Jadi kami sudah menantikan anak, anak dan berharap sekali. Itu doanya pol-polan ya? Wah, pol-polan itu kan. Pol-polan mengharapkan anak gitu doanya ya. Tapi pol-polan ya. Tapi ternyata justru di anniversary kami itu saya mengalami keguguran, dan di saat yang bersamaan juga karena masuk masa pandemi Tuhan izinkan suami saya mengalami pemotongan salary saat itu Kak. Jadi double ya gitu ya, double proses yang kami alami di dalam Tuhan, sehingga saat itu saya sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, saya sempat down dan waktu itu sempat untuk memiliki sikap hati atau respon hati yang salah. Jadi karena kondisi seperti itu, kemudian saya sempat bilang sama suami, Beb, gimana kalau kita off pelayanan aja dulu ya Beb ya. Nah ternyata seorang istri itu membawa peran besar di dalam perjalanan rumah tangga. Kalau respon yang diberikan seorang istri itu benar, pasti istri penopang ya. Betul, seharusnya menopang. Tapi saat istri ini salah, itu juga bisa membawa sesuatu yang salah juga di dalam rumah tangga. Dan saat itu saya bilang, suami, bagaimana kalau kita off dulu ya Beb ya, karena kondisi keuangan seperti ini, saya juga mengalami keguguran dan cukup down. Itu masa kamu juga resign dari kerjaan? Betul, jadi pada saat itu saya sudah mengajukan resign itu jauh sebelum pandemi begitu. Jadi mantap, bro.
Iya, jadi kita Mantap. bingung waktu itu bingung. Nah, habis itu setelah saya sampaikan ke suami, ternyata suami tidak ACC begitu. Untuk berhenti pelayanan Untuk ya. pelayanan tidak ACC. Gini, sebentar. Ini triple ini ya. Si suami pemotongan separuh gaji, kamu resign, terus kemudian kamu keguguran. Ya, Itu betul. jalan Luar berapa biasa. bulan tuh udah kandungan? Kandungan itu dari Ceritain Din. Iya. Ceritain gimana itu? Gimana? Ya, saya ini belum pernah mengalami berhenti haid ya. Jadi setiap bulan itu selalu rutin dan terakhir itu Februari, Maret, April, Ya. kami anniversary di bulan Mei. Nah, kemudian di bulan Mei. Karena saya pernah saat itu saya belum dipulihkan dari trauma tespek ceritanya. Oh. Karena saya Tespek itu bisa bikin trauma Nah, ya. betul, Kak. Heeh. Jadi ternyata Nggak ada singa yang juga. mengaum-ngaum tok yang bikin Betul, Kak. bikin Tespek yang trauma. Tapi mengaum-ngaum. tespek bisa bikin trauma. Hati-hati saudara, apapun bisa dibikin oleh si jahat itu menjadi kita trauma. Oke, terus lanjutkan. Iya, jadi dari awal pernikahan kan selalu rutin tespek begitu, Iya. tapi hasilnya selalu negatif. Nah, sehingga saya menyimpan tespek-tespek yang sudah saya beli cukup banyak, saya masukkan ke Koleksi dalam dong, laci. ya. Iya, saya Koleksi koleksi dong. tespek saya simpan di laci, tidak saya buka-buka lagi. Iya. Dan ketika saya berhenti haid itu, saya tidak berani untuk tespek. Kemudian di bulan Mei, Tapi kerasa nggak waktu itu atau nyantai aja atau gimana? karena saat itu kan masa pandemi sehingga saya fokus untuk mempersiapkan pengajaran online. Kak. Oh Gitu. iya Fokusnya di kerjaan. saking Fokus di fokusnya dengan kerjaan. kerjaan Itu ini energi saudara. dan waktu Energi waktunya besar di ya, banyak. Betul oke, Kak, oke, betul dan oke. cukup melelahkan Kak, karena kaget ya Iya. masuk masa pandemi jadi Ini bagi para guru memang itu masa-masa yang berat untuk Betul, mempersiapkan betul, Kak. Jadi bukan- tahun ajaran baru itu. Bukan hanya orang tua aja ya saudara Iya. di rumah Ini yang para guru ngomel-ngomel, ini juga- aduh yang ngomel-ngomel tahan deh. Saya juga yang ngomel-ngomel kalau masanya anak belajar ngomel-ngomel, kita pikir hanya kita orang tua yang pusing. Oh, Tapi guru kita double tidak porsi pusing loh. sendirian. Oh, pengajari double porsi. Oke, Obat oke. sakit kepala Pak. Laku keras ya pandemi. betul itu Kak, betul Terus sekali. Iya, jadi karena saya fokus di mempersiapkan pengajaran online, meeting terus dengan kepala sekolah, akhirnya saya mengabaikan untuk ngecek dan pada bulan Mei di malam hari saya sempat mimpi sebenarnya. Yes. Malam-malam itu saya mimpi, waktu tidur saya mimpi ada seorang anak laki-laki itu say goodbye sama saya. Jadi bye begitu. Tapi dia wajahnya ceria sekali. Wah, mukanya mirip-mirip. Merinding nih aku nih. Mukanya mirip-mirip. Iya lah, harus mirip dia. Iya. Mirip-mirip dia suami saya terus tapi dia lari. Heeh. Dadah, terus dia lari dengan sukacita dia lari begitu habis itu hilang. Besoknya saya masak ceritanya Kak, saya masak saya ngulek sambel ya karena suami saya itu seneng kalau misalnya makan itu dicocol sambel kayak gitu kan. Jadi saya ngulek sambel Suami ceritanya. suka sambel. Iya, Oke. saya ngulek sambel. Oh jangan suami disambel ya. Dilarang tuh saudara, nggak boleh. Nggak Iya. boleh. Terus Oke, lanjut. Saya ngulek sambel dan pada saat itu tiba-tiba perut saya tuh sakit sekali. Sakitnya itu tidak bisa ditahan ya, sakit sekali. Lalu saya lari ke kamar mandi. Nah ternyata disitulah keguguran keluar kayak gitu. Iya. Nah setelah itu saya teriak, gitu. Di kamar mandi itu saya teriak sekenceng-kencengnya. Panggil suami saya kaget kayak gitu kan. Lalu ada apa sakit, saya bilang sakit sekali. Akhirnya dibawa ke dokter kandungan. Waktu begitu. itu kamu nyadar kalau keguguran atau enggak? Masih belum nyadar juga? Belum nyadar tapi nyadar. ada sedikit waduh jangan-jangan Ya, begitu Kak karena jangan. saya kan ngelihat keluarnya saya ngelihat Iya, pada saat keguguran itu saya Iya. ngelihat gitu jadi ini sudah ndredeg nih di sini gitu kan tapi memastikan aja kata suami saya memastikan aja yuk ke dokter kandungan ya Beb terus habis itu kita periksa di USG ternyata dokter bilang oh ini kamu kok ini sepertinya kamu hamil kayak gitu terus kita tes pack ya. Tapi saya cerita ke dokter bahwa tapi sudah mengalami keguguran Dok, gak apa-apa hormonnya masih bisa terbaca. dites Iya, betul. kayak itu gitu. Terbaca. Seolah-olah ada setitik harapan di tengah kondisi yang masih berharap ada mujizat. Iya, benar. masih berharap ada mujizat. Lalu di tes pack setelah itu benar positif, lalu benar positif tapi dokter bilang
sudah keluar kan. Oh, Jadi iya. sudah memang tidak ada detak. Pada saat di USG sudah tidak ada detak, kehidupan sudah tidak ada, cuma memang rahimnya sudah siap untuk yes. kehadiran anak tersebut dan dokter sempat mengucapkan kalimat yang cukup membuat saya tambah down. Tapi Hati-hati akhirnya nih, hati-hati. akhirnya kami berdua memutuskan ganti dokter sempat Kak. Kata-kata apa itu? Jadi ada dokter bilang bahwa rahimmu menolak anaknya kayak gitu. Oh. Padahal saya berpikir saya menantikan anak, saya tidak pernah menolak kayak gitu kan. Akhirnya kami berdua down dengan kalimat tersebut, kami memutuskan ganti dokter Kak, begitu. Memutuskan ganti dokter. Tapi sudah hancur lebur. ya down ya. Hancur lebur. Ya down. Terus kita ganti dokter ya Beb ya. Kita ganti dokter, habis itu dokter yang kedua mengatakan hal yang sama, memang betul kamu ini mengalami keguguran, tetapi enggak usah khawatir, ini rahim kamu sehat katanya. Kuncinya begini aja, kalau misalnya nanti kamu mengalami terlambat datang bulan, segera datang ya ke saya, nanti saya kasih obat penguatannya itu aja. Jadi tidak ada perkataan negatif dari dokter yang kedua. Setelah itu kami diberikan beberapa obat untuk mengeluarkan sisa-sisa. Jadi selama 2 bulan itu saya pendarahan selama 2 bulan. Jadi saya dan belum itu bisa. Rasanya luar biasa. Sangat sakit Kak. Sangat sakit. Sakit, sesak napas. Wah pokoknya enggak bisa melakukan aktivitas berat. Bener-bener banyak istirahat gitu. Dan puji Tuhan saat itu masih WFH. Jadi mengerjakan tugas-tugas itu di rumah. Tapi itu perjuangan yang sangat-sangat berat dan luar biasa buat kamu. Betul, terutama mental. Jadi lebih ke mental. Fisiknya sudah digojos sedemikian rupa, ditambah lagi mental. Iya Kak, mental. Ditambah lagi salary-nya berkurang. Betul sekali. Oke. Terus berlanjut gimana itu? Kemudian karena suami tidak ACC, yang saya bilang untuk off pelayanan. Gini, sampai ini tengah perjalanan kalian itu di Mei 2019. Iya betul. Kalian Kak. menikah 2016. 2017. Iya. Kok aku nggak inget ya? 2017. Padahal aku ada di sana loh. Betul, Kak Agus ada di pernikahan kami waktu itu ya. Aku ada nggak? Nggak ada. Aku ada tetangganya. Ya pasti ada kamu. Ingetin ya. Ini hal yang luar biasa. Aku baru pada saat pernikahanmu itu ada mujizat yang luar biasa yang juga terjadi dalam keluarga kami. Kami datang. Waktu itu Aga masih kecil dan pada waktu itu tangannya Aga itu ada di pinggirnya pintu dan aku nggak sadar pintu tak tutup jebret, tangannya terjepit. Iya, aku baru sadar kali ini. Iya. Dan pada waktu itu Aga nangis sekenceng-kencengnya, tapi puji Tuhan ya Tuhan bikin mujizat, tangannya nggak apa-apa. Waktu itu yang nangis mamanya. Oh iya, saya mama macam apa kok lupa saya. Aduh nak, maafkan mama. Itu di parkiran hotel. Oh iya, pada saat hotel. mau sesinya kami itu ya Kak, temu mantan ya. Yes. Wah terima kasih loh Kak. Ingat, yes. Bukan hanya mujizat terjadi di kalian berdua, tapi mujizat juga terjadi di kami. Praise the Lord. Oke. Itu 2017 kalian kan luar biasa. Gimana sih bayangan kalian berdua ini membentuk keluarga yang baru? Pada waktu itu sudah di set sedemikian rupa, sudah di planning sedemikian rupa, nanti keluargaku itu ada model, ada arah yang pengen kalian tuju. Boleh cerita berbagi dengan kami? Oke, mungkin dari langsung aja kacamata saya dulu ya gitu, sebagai seorang suami ya. Iya. Yang pasti pernikahan itu tidak seindah drama Korea. Pasti. Upa-upa tidak seindah itu. Iya. Sarangeo. Jadi, sarang apa aja bisa terjadi, bukan sarangeo, tapi sarang apa? Sarang tawon pun tutupan. Oke. Waktu pacaran dengan waktu masa pernikahan itu berbeda. Iya, sangat berbeda. Itu kami akui berbeda karena di masa pernikahan kita harus 24 jam itu bertemu dengan orang yang sama. Yes. Betul. Harus open semua karakternya semuanya. Kalau mungkin di waktu masih pacaran, masa tunangan itu masih ada mungkin yang
tersembunyi, tanda kutipnya seperti itu. Jaga image ya Pak. Jaga image, jaimnya itu masih ada, tapi begitu masa pernikahan sudah, loh kok begini? Nah, dengan karakter yang berbeda. Di sini Dini itu lebih halus, kalau saya mungkin lebih kasar, lebih cuek kayak gitu sebagai seorang laki-laki, karena saya berpikir saya bekerja mencari nafkah untuk istri, ya mungkin capek kalau di rumah. Nah, saya lupa, lu waktu pacaran dulu kan romantis. Nah, sama istri itu pinginnya tuh yang ayo dinner, makan malam, nonton. Tapi begitu menikah, Betul. bagaimana? Jadi waktu pacaran itu dia all out sekali Kak ya. Jadi ngajak, wah Hai sangat para laki-laki yang ada di sana. dia kirimin makanan, ngajak All out, ya. nonton, bahkan pacaran itu bisa ke tempat yang jauh kayak kita makan bebek sinjai ke Madura. Dibelani ya. Dibelani, nonton aja harus ke landmark. Padahal rumah kita di timur gitu. Jadi Justru yang benar-benar jauh-jauh itu. Nah, gitu, yang Kak. Jadi- jauh-jauh itu supaya pulangnya agak tambah lama. Ya, pulang-pulang masuk angin. Mbak. Ya. Terus. Iya, Oke, jadi lanjut. dia care banget ya waktu pacaran juga, bahkan waktu saya sempat kerja Kak di Jakarta begitu, tapi dia juga datang ke Jakarta, luar biasa Melani datang ke Jakarta menunjukkan keseriusan. Mama saya diajak makan, all you can eat, diajak karaoke, wah pokoknya the best lah waktu pacaran. Begitu waktu masuk pernikahan, saya ini memang pada dasarnya punya karakter melankolis Kak gitu, sensitif orangnya. Kami tahu. Iya. Seperti yang Kak Nat tahu, saya melankolis ya, dan dia cenderung cuek begitu, cenderung cuek. Jadi pada saat pacaran memang dia berusaha memberikan all out karena kan pengen saya jadi istrinya begitu karena Ada tujuannya tersembunyi. ada udang di balik udang. Nah pada saat sudah menikah akhirnya dia mulai apa adanya begitu. Jadi kadangkala saya merasa dia sangat cuek atau mungkin ketika dia sedang capek saya tidak tepat waktu menyampaikan sesuatu, dia mungkin emosi, dan akhirnya perbedaan karakter ini membuat kami mulai masuk dalam situasi yang penuh dengan pertengkaran begitu. Bertengkar terus dalam pertengkaran sampai di titik saya merasa putus asa gitu. Gimana ya Tuhan, kok pernikahan kami kok seperti ini, padahal pada saat pacaran kami itu indah sekali kayak gitu. Pada saat pacaran dia tuh luar biasa sekali Tuhan, tapi begitu masuk pernikahan apa yang salah ya Tuhan sama kami gitu kan. Apa yang salah? Pak RT yang salah. Iya Kak, jadi sempat bertanya-tanya dan ada mulai muncul kerinduan di hati saya untuk mungkin saya harus lebih sungguh-sungguh ya sama Iya, Tuhan kayak iya, gitu. iya, Mungkin iya. saya sudah, biasanya kalau orang pacaran itu ada sih orang tertentu yang pada saat pacaran itu tetap dekat sama Tuhan. Tapi Iya. kebetulan kami berdua saat masa pacaran itu kami malah jauh dari Tuhan begitu. Oh. Jadi kami ke gereja hanya sebagai kewajiban, hanya sebagai rutinitas, sehingga pada saat masuk pernikahan itu mungkin tidak siap gitu, tidak siap. Dan kemudian pengalaman-pengalaman itu membuat saya kembali, oh mungkin aku harus kembali nih sama Tuhan kayak gitu, Iya. harus berbalik kepada Tuhan. Akhirnya mulai tumbuh kerinduan untuk mau cari Tuhan lagi. Nah, Tetapi pada saat itu, waktu itu suami saya kan belum muncul kerinduan yang sama. Jadi saya ngajak dia ke gereja, suami saya jawabnya, "Enggak usah lah, kita ke mall aja kayak gitu, kita makan aja di mall kayak gitu kan." Kalau ke mall mbak ya diajak kami di kontak gitu loh. Iya, harusnya waktu itu ngajak Kak Agus ya. Iya. Tak tunggu. Nanti bareng-bareng dong Kak Agus, gak usah ke gereja, kita ke mall aja. Nah ini sorry aku nanya nih, kenapa kok ketika lebih ke Heri ya, kenapa kok ketika Dini mulai mengajak untuk fokus pada hal yang berbau Tuhan gitu ya, berbau Tuhan lah, berbau kita berbalik, berbau tobat gitu kan ya, itu kenapa kok Heri agak menarik diri, menahan atau bahkan cari alasan gitu, itu kenapa? Mungkin bisa jadi berkat buat orang-orang yang sedang juga ngalami di titik itu saat ini. Mungkin karena ya benar kata istri saya, ke gereja bagi saya pada saat itu hanya rutinitas. Bahkan mungkin buku terakhir yang akan saya baca itu adalah Bible atau Alkitab. Maksudnya buku terakhir itu Buku kalau yang terpaksa aja nanti, terpaksa. kalau enggak ya enggak usah kayak gitu, enggak usah dibaca gitu maksudnya. Jadi
firman Tuhan itu, oh ya kalau diingat-ingat bagus, oke, diingat-ingat. Tapi kalau nggak bagus, nggak usah. Oke, lanjut. Iya, jadi mungkin kamu lebih ke ini ya, Beb, lebih ke karena mungkin dia tuh takut ya, mungkin kalau masuk gereja tuh kan nggak kenal siapa-siapa, Yeah. terus masih enjoy dengan manusia lama ya, masih enjoy dengan hidup tuh nggak perlu diatur-atur, mungkin lebih begitu ya gitu. Iya, hidup tidak perlu diatur-atur. Itu juga poin saudara. Karena ada begitu banyak orang yang ketika ke gereja ya hanya sekedar datang aja, kemudian ya rutinitas itu, dan banyak orang dulu ketika saya ngalamin satu hal yang nggak enak gitu, ada juga banyak bahkan sekarang orang-orang itu sharing gitu ya bahwa mereka itu tidak suka yang namanya kehidupan pribadinya dikorek-korek. Ya, kehidupan pribadinya dikorek-korek itu dalam arti untuk kebaikan ya pastinya. Ketika kita digembalakan dan kita memberikan diri kita sepenuhnya di gereja, di tempat kita berkomitmen di sana, ditanam Tuhan di sana, untuk kita bisa terbuka seperti ini, menceritakan keberadaan kita apa adanya, dan orang tahu kehidupan kita, itu banyak orang nggak suka. Betul. Banyak orang nggak suka, betul ya. Karena saya juga merasa, loh saya tuh baik-baik aja kok. Gitu. Sudah Itu pokoknya ke gereja oke, kalau kalau capek ya enggak. Pokoknya kan di TV juga ada pada saat itu ada Kak Renungan, ya udahlah pokoknya seminggu sekali udah cukup, udah gitu aja. Selama kita nggak geresekin orang, Betul. selama kita masih oke dengan orang, kita nggak Iya. macem-macem, itu Betul. sudah cukup. Betul. Oke. Terus gimana perjuangannya itu, Din? Nyeret itu kamu pakai tali atau pakai apa itu? Segede ini pakai apa itu? Sayangnya nggak kuat kepake tali. Karena berat badan dia cukup. Mau digelundung ke kasihan. Mau digelundungkan ke gereja. Jangan dong. terus oke, Iya. lanjut. Gimana perjuangan? Jadi gini, sebenarnya waktu itu hanya sebatas kerinduan, Kak. Ya. Sebatas kerinduan, tapi Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu sampai hati kita yang paling dalam gitu. Sebenarnya lebih ke, saya waktu itu dapat mimpi ya, cuma mungkin tidak semua orang itu mengalami cara yang sama ya, cara Tuhan untuk menuntun dia berbalik. Kalau saya itu mungkin dapat mimpi, dan dari mimpi itu akhirnya saya sharekan ke suami, saya kok mimpi beribadah di gereja ini, lalu saya sampaikan ke suami, kok saat itu dia responnya tumben baik gitu responnya. Responnya itu Tumben bener. iya, tumben bener responnya. Dalam mimpi itu. Bukan, sesudah mimpi saya Sesudah sampaikan mimpi. ke suami mimpi saya itu, dan suami bilang, oh mungkin itu tuntunan Tuhan buat kita. Yes. Saya kaget karena wow, kamu tahu ya arti kata tuntunan Tuhan, karena nggak pernah sih selama pacaran dia mengucapkan kata-kata rohani itu nggak Itu kata pernah. mak celing. Mak gitu. celing gitu, dan pada Tiba-tiba. pada saat itu karena dia bilang begitu, oke, kita sepakat, kita datang ke tempat yang saya mimpi itu, Kak. Ya. Nah, kita datang itu ke GMS, ke Gereja Mawar Sharon. Terus pada saat itu sesi ibadah, suami saya dilawat Tuhan. Jadi Yes. saya melihat dia menangis di jamaah Tuhan sampai, maaf ya Kak ya, sampai umbelnya itu sampai ya semua Udah keluar untuk semuanya. pertama kali dalam hidup saya. Jadi waktu pernikahan itu dia hanya berkaca-kaca. Waktu mengucapkan janji nikah, menangisnya dia hanya berkaca-kaca. Tapi di hari itu pada saat ibadah itu dia bener-bener nangis yang sampai gerung-gerung, bener-bener sampai seperti itu, saya sampai kaget. Dan yang dilawat Tuhan dia, bukan saya gitu. Habis itu besok minggunya dia minta lagi, minta datang lagi. Oke, itu Nambah. pertemuan pertama dengan keluarga kalian, pertama kali bertemu dengan Tuhan. Yes. Kalau pribadi, lepas pribadi mungkin kamu lebih awal, tapi Yes. sebagai sebuah keluarga itu pertemuan pertama kalian dengan Tuhan ya. Iya Kak. Betul. Terus Bim Salabim semuanya berjalan lancar? Tidak. Tidak. Oh, tidak. Ternyata saudara. Saya kira sudah itu dapat lawatan Tuhan semuanya beres, enggak ya? Enggak. Nah, Jadi itu apa yang bikin enggak itu? yang membuat tidak itu karena Ingin tahu. karena ya yang membuat tidak itu karena kami ketika kembali ke rumah kami masih kembali menjadi manusia lama. Yes. Begitu. Jadi Yes. sisi ego kami, kerasnya kami masih menjadi area pertempuran di dalam rumah tangga begitu. Sampai kurang lebih 6 bulan ya Kak. Jadi kami belum dimuridkan. Jadi kami hanya datang ke gereja beribadah. Suamiku berjemaat suamiku setiap datang minggu dilawat Tuhan pulang. Udah begitu terus Kak. Begitu terus sampai Perangnya masih tetap. masih lanjut. Masih lanjut, Terus oke. masih lanjut sampai di tapi pada saat itu tuh udah jauh dalam lubuk hati saya tuh saya rindu suami saya ini
diubahkan gitu. Saya kepengen suami saya berubah. Jadi mata saya tuh lihatnya ke dia terus tidak pernah ke diri saya, Kak. Oh iya. Jadi saya iya, melihatnya, iya, Tuhan, iya. tolong Tuhan suamiku bertobat, tolong Tuhan suamiku berubah, tolong Tuhan. Tapi tidak pernah melihat ke diri saya gitu kan. Iya. Lihatnya ke suami harus berubah, Contohnya suami kayak harus gimana itu? berubah. Contohnya gimana? Misalnya? Belum kurus. Ya itu salah satu. Ya. Oke. Kalau itu mungkin bukan yang utama ya, Kak. Kalau yang utama Ya. tuh lebih ke karakter. Jadi ke apa ya? Kayak ketika saya misalnya punya masukan, suami saya mungkin cepat-cepat untuk menolak gitu. Atau misalnya saya mengajak dia, Beb, kamu nggak kepengen baca Alkitab, Beb? Cepat-cepat menolak. Jadi setiap apa yang sesuatu yang baik yang Atau saya bahkan tawarkan. cara kalian punya intimacy dengan Tuhan gitu, itu juga berbeda. Berbeda. Jadi Kalau kamu pasti nangis-nangis itu. saya Kalau setiap doa nangis, setiap doa nangis, setiap orang doa nangis. orang gitu. melankolis ya, Kak ya. Orang melankolis kalau pada Kalau nggak saat nangis nggak, itu belum kerasa Tuhannya. Nah, begitu. ya. Jadi dulu saya mau maksakan untuk suami saya harus begitu. Harus begitu. Harus begitu. Akhirnya nggak ketemu. Suami saya merasa kamu tuh kok ngatur ya gitu ya. Ngatur terus. Nah, akhirnya nggak ketemu. Akhirnya ya tidak ada breakthrough apapun di dalam rumah Ya, tangga kami ya, begitu. ya. Oke. Apa ya? Saya melihat bahwa cara pandang kali ini kan seperti bejana ya. Sudah dapat isinya fresh grace dari Tuhan. Setiap minggu keluarga ini dilawat Tuhan, tapi ternyata masih berantakan karena tidak ada bejana. Jangankan kalian yang sedang dalam proses kayak gitu. Kalau ini aku tanya ke kalian, kalau kalian melihat Dini terutama melihat kami waktu itu, aku sama Kak Ana itu kayak gimana? Keluarga yang seperti apa? Kan kamu pernah Dini yang lebih tahu. ya, kayak gimana? Karena saya kan mengenal Kak Agus Kak Anat sudah lama sekali Ya. ya dari saya masih kuliah ya. Terus gimana Ya, rasanya? Ngelihatnya kayak keluarga yang seperti apa? keluarga yang luar biasa di mata saya. Di matanya dia, saudara, di matanya dia. Karena kalau kamu tadi sempat cerita bagaimana kamu memaksakan caramu dengan suamimu, itu yang kami alami. Pernah kami alami. Aku sudah berdoa, nangis-nangis, terus kemudian dapat lawatan Tuhan, kemudian dia itu duduk di depanku sambil ngeliatin gitu. Sambil ngeliatin, terus kemudian selesai aku doa, selesai apa, terus dia dapat apa? Dapat apa? Munafik semuanya gitu. Rasanya dari urapan Tuhan berpindah jadi urapan apa gitu ya. Wah gitu. Jadi cara pandang atau cara kita melihat bahkan pasangan kita itu sangat menentukan. Yes, sangat betul, menentukan. Kita memaksakan apa ukuran yang ada di diri kita untuk dipaksakan masuk ke pasangan kita gitu. Iya. Kemudian aku juga pernah sharing, ini saksi nih ruangan ini gitu. Suatu saat pertengkaran yang luar biasa, kan kalian melihatnya di luar oke itu gitu ya. Sudah pelayanan dan sebagainya. Tapi ternyata ada begitu banyak hal yang orang lain gak lihat. Tapi kami merasakan betapa perjuangan kami itu luar biasa. Ini ruangan ini jadi saksi, saudara. Penuh dengan darah. Ada sayatan dalam tangan saya waktu itu. Bukan darah anak domba ya. Iya, tapi darahnya Agus gitu ya. Karena memang saya punya prinsip, saya tidak boleh menyakitin pasangan. Dan saya nggak pernah menyakiti, tapi saya menyakitin diri saya sendiri. Saya menyakiti diri saya sendiri. Kalau sudah memuncak saya nggak kuat, saya menyakiti diri saya sendiri. Dan itu tidak ada orang yang tahu. Saya nggak malu untuk mengatakan ini ke rekan-rekan yang lain. Saya nggak malu, ini aib atau apa, mungkin ada yang kok vulgar banget. Saya nggak malu. Karena saya percaya ini adalah titik kemenangan saya gitu ya. Jadi saat saya ngalami kayak gitu, di luar sepertinya kelihatan oke, kemudian pelayanan semuanya oke, berjalan dengan baik, tapi di dalam rumah kami sering kali kalah. Kami harus mengakui kami sering kalah. Rasanya tahu itu salah, tapi nggak bisa keluar. Aku dengan Nat tidak bisa keluar untuk mengalahkan itu gitu. Itu rutin terus terjadi sampai satu titik. Mas sudah umur 2 tahun ya. Dan aku ini kalau bertengkar mahal.
Gimana itu Kak maksudnya? Pertengkal mahal. Handphone. Sudah berapa handphone aku habiskan, pernah dibeliin sahabat gitu, arloji baru gitu ya. Hanya dalam hitungan jam habis arloji itu. Mahal. Pak, aku dapat ngelirik temenan nih Mas Agus. Tapi begitu selesai nyeselnya minta ampun. Nyeselnya minta ampun. Ya sudah, nyesel selalu di belakang gitu ya. Nyesel selalu di belakang, dan itu yang terjadi di keluarga kami gitu ya. Sampai satu titik ya, nggak apa-apa ya, sebentar nanti lanjut ke Didi dan Heri. Satu titik Aga itu umur 2 tahun marah dan banting-banting. Dan pada waktu aku melihat, loh itu aku. Itu yang membuat titik balik kita. Kita percaya bahwa urapan itu datang dari atas ke bawah. Betul, amin. Bukan hanya yang baik yang turun ke bawah, tetapi yang buruk pun turun ke bawah. Kalau kita nggak nyadar, orang tua terutama, kalau nggak nyadar sampai nggak sadar, itu akan turun ke bawah. Sering kali kita orang tua ngomong, nak tiru yang baik-baik dari orang tua, yang buruk enggak. Tapi nggak bisa. Selama orang tua tidak mempunyai kesadaran untuk memutuskannya, itu pasti akan turun. Yes. Karena saat kita punya komitmen, punya keteguhan hati untuk memutuskannya bersama dengan Yesus, otomatis kutuk itu akan terputus. Jadi, ndang segera sadaro. Waktu itu saya berusaha, waktu itu saya langsung, itu menjadi titik balik buat kami sekeluarga untuk ya mengambil komitmen untuk tidak meneruskan itu. Karena saya sangat cinta dengan anak saya sangat cinta dengan keluarga saya. Terima kasih. Lanjut, Din. Terus perjuangan kalian, struggle-nya setelah ini intimidasinya berbalik ke sana ya. Nggak apa-apa seharusnya intimidasi ke sana, karena sana ukurannya lebih size-nya. Mungkin dengan intimidasi sehari turun sekilo kan lumayan. Sayangnya tidak turun. Oh, Berarti korban intimidasi. Iya, akhirnya Tuhan itu baik ya Kak ya. Tuhan itu sayang sama setiap keluarga-keluarga yang ada. Jadi kita setelah 6 bulan diajak salah satu rekan untuk join komunitas rohani di gereja kami, itu namanya CG begitu. Connect Group. Iya, Connect Group. Nah, di sana kami mulai bertemu dengan teman-teman, saudara-saudara seiman, ada leader, ada mentor. Nah, di sanalah kami mulai belajar, terutama saya Kak. Karena selama ini saya sebagai istri itu banyak respon-respon saya yang salah gitu. Saya berpikir saya mendoakan suami saya setiap malam untuk dia bertobat. Saya minta sama Tuhan supaya suami saya itu ada kerinduan untuk sama-sama melayani, suatu hari kita melayani sama-sama. Ternyata itu senternya ke saya untuk memuaskan maunya saya gitu. Jadi pada saat kami mulai dimuridkan, saya akhirnya belajar bahwa jika saya mau pasangan saya berubah, saya harus berubah lebih dulu, begitu. Jadi saat itu salah satu leader kami, yaitu coach kami itu mendoakan saya dan berkata bahwa Dini, kamu harus bisa mengampuni suamimu, kamu harus bisa tunduk sama suamimu. Karena kalau kamu tidak bisa tunduk sama suamimu, maka semua karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kamu tuh bisa diambil. Nah, pada saat itu saya hancur hati dan saya malam hari itu saya merenung, ternyata benar Tuhan, saya ini terlalu sombong. Saya berpikir karena saya lebih dulu mengenal dunia pelayanan, saya berpikir saya lebih dulu mengenal Tuhan. Saya berpikir saya yang lebih rohani, saya yang memaksa suami saya harus, ayo kamu harus rohani, kamu harus ini, kamu harus itu, begitu. Akhirnya tidak terjadi apa-apa, tapi begitu detik saya bertobat, saya minta ampun sama Tuhan, saya mulai sedikit demi sedikit pemberesan sama suami. Pemberesan waktu berjalan tidak langsung instan ya Kak Agus, karena tidak langsung instan. Ada proses. Kadangkala kami jatuh lagi, kadangkala kami manusia lama kembali lagi, tapi kumat lagi, tapi kumat. Nah, tapi karena kami
belajar setia di dalam komunitas itu, akhirnya Tuhan itu tidak mengizinkan kami itu ketika terjatuh tuh lama-lama gitu. Jadi langsung bangkit lagi gitu, langsung pemberesan lagi, langsung bertobat lagi. Jadi itu membawa kami berdua itu lebih cepat akhirnya prosesnya untuk bisa sepakat atau unity gitu. Sebelumnya kan tidak bisa sepakat atau unity gitu. Akhirnya di situ kami mulai berjalan sama-sama, mulai bisa mengerti bahwa ternyata suami saya punya cara sendiri untuk berhubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi tidak bisa saya paksakan pakai harus seperti metode saya, harus pakai cara seperti saya. Suami saya punya cara sendiri untuk berhubungan dengan Tuhan Yesus begitu. Jadi di situ saya mulai belajar menghargai, saya mulai belajar bisa jinjai dengan suami saya. Apa kayak tuh gitu. artinya tuh? Jinjai itu Wallace. Oh, Wallace slow. ya, Oke, slow ya. tapi tetap support dari belakang, tetap terus didoakan gitu. Sampai akhirnya di satu titik memang saya yang duluan start pelayanan saat itu, saya dipilih untuk melayani, saat itu suami belum. Cuma saya terus mendoakan walaupun secara manusia rasanya mustahil ya, karena suamiku ini kok tidak ada tanda-tanda pengen melayani begitu. Tapi pada saat Maunya dilayani. ya belum ada tanda-tanda tapi sudah saya melangkah duluan. Nah setelah itu puji Tuhan saat itu leader kami itu bilang begini, saya pinjamkan iman ke kamu, tak pinjami iman kayak gitu. Kalau kamu udah punya iman untuk suamimu bisa melayani Tuhan, tak pinjami iman. Ini tak pinjami imanku. Apa percaya suamimu pasti melayani Tuhan. Dan pada itu saya ketawa gitu. Gak mungkin saya jawab kayak gitu. Dengan sangat mudah saya gak mungkin ya. Habis itu sampai rumah saya merasa bersalah sih saya ngomong seperti itu. Ternyata Tuhan itu buktikan bahwa benar-benar akhirnya suami saya hari itu gak ada angin, gak ada hujan, dia bilang saya mau daftar servo. Jadi daftar servo itu kalau mau pelayanan di gereja begitu. Kaget saya gitu kan. Kamu yakin mau daftar servo? Yes, saya yakin kayak gitu. Kamu yakin itu nanti kamu kalau tugas pagi kamu harus bangun pagi-pagi kayak gitu kan. Terus ada dress code. Dia siap dan akhir gitu. Itu ministry Asar. Melayani ministry Asar. Habis gitu saya hanya melihat aja, mengamati. Ternyata suami saya serius dan dilakukan dengan sungguh-sungguh sampai hari ini kayak gitu Kak. Luar biasa ya. Yang saya tadi diberkatin saudara ketika dia bergumul untuk suaminya, ternyata saat kita berdoa buat seseorang siapapun itu ya, mungkin anggota keluarga kita, pasangan kita, anak kita, saat kita sedang berdoa buat mereka dan ada begitu banyak list permintaan, request kita sama Tuhan, itu sebenarnya jawaban Tuhan itu juga akan mengubah kita gitu. Iya. Saat kita doa, aku minta suamiku begini-begini, aku minta istriku begini-begini, aku minta mertuaku yang sering masalah sama mertua begini gitu ya saudara. Tapi sebenarnya ketika percayalah bahwa ketika Tuhan mulai menjawab doa, itu semua yang kita doakan dan kita yang mendoakan itu akan jadi sama-sama digarap sama Tuhan gitu. Betul, Kak. Jadi Betul. benar-benar Betul. ketika saya berdoa buat seseorang untuk berubah, itu ternyata Tuhan juga akan berperkara sama saya. Karena dua-duanya yang mendoakan maupun yang didoakan itu sama-sama berharga saudara. Jadi jangan mikir ketika kita mendoakan seseorang kita lebih hebat, kita lebih berharga, kita lebih dipakai Tuhan. No, saat kita doain seseorang itu sejujurnya ada begitu banyak hal yang Tuhan juga berperkara nantinya akan sama kita gitu. Yes. Kesaksian yang luar biasa ini tentang keluarga. Kalian sudah ada dalam step yang level yang lebih di atas, oke. Terus berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, pemakaian Tuhan nggak berhenti sampai di sini. Amin. Kekuatan Tuhan, kepercayaan Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Oke. Amin. Kita akan akhiri sesi ini. Kita akan akan ada sesi berikutnya saudara, kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan keluarga kecil dari Heri dan Dini ini, dan kita ke depan untuk minggu depan kita akan ngobrol tentang bagaimana pengaruh pelayanan, kan mereka udah mulai nyemplung nih di dunia pelayanan dan itu total gitu ya, bagaimana pandangan mereka dan apa yang mereka rasakan, terus apa prinsip-prinsip baru yang mereka dapat di keluarga kecil mereka.
ketika mereka mulai nyemplung di yang namanya dunia pelayanan. Karena ada begitu banyak gitu, mungkin ya ini nggak berusaha nyinggung siapapun, no, tapi saudara percayalah bahwa hidup kita itu sebenarnya ya itulah pelayanan, memang betul. Tapi perlu untuk kita itu benar-benar berani speak up dan nggak hanya jadi orang yang biasa-biasa aja, nggak berani ngomong nama Tuhan, nggak berani menunjukkan identitas kita, bukan bicara masalah Kristennya, enggak, tapi identitas prinsip-prinsip kita yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita nggak berani angkat itu ke permukaan ketika kita ada di sekeliling komunitas kita yang bicara di luar Tuhan ya. Kita jadi orang yang biasa aja lah, pokoknya kita jadi orang yang ya baik, sekedar baik gitu loh. Tapi di sini nanti next kita akan gali bagaimana dampak pelayanan di hidup mereka gitu. Bawa dampak sedalam apa, bawa dampak sekuat apa, dan perubahan-perubahan apa aja yang Tuhan udah buat dalam diri mereka, dan itu udah jadi bagian di dalam pikiran mereka, pola pikir mereka, pola pandang mereka tentang menyikapi hidup. Dan itu disebabkan karena satu kata yang namanya pelayanan, melayani. Karena banyak di luar sana orang-orang yang mungkin ada yang kecewa gitu, yang anggap bahwa kecewa karena pelayanan, kecewa karena seseorang akhirnya off pelayanan karena banyak hal gitu lah, dan pelayanannya begitu-begitu aja, orang yang melayani begitu. Tapi percayalah saudara, kita itu membutuhkannya. Bahkan kita harus ada di sana. Harus ada di sana, apapun bentuknya, tidak harus ada di mimbar, sepakat ya. Yes. Apapun bentuknya, tidak harus kita ada di mimbar, tidak harus kita dilihat orang, tapi melayani itu bicara masalah kita memberikan diri kita, hidup kita, hati kita pada apapun yang Tuhan percayakan gitu kan. Bahkan sekalipun ya itu tadi nggak dilihat orang, hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, tapi kalau Tuhan ada di dalamnya itu ada sebuah pelayanan gitu. Dan saya sih punya prinsip, teman-teman mungkin juga punya prinsip bahwa pasti sependapat gitu ya. Kalau menurut saya kehidupan ini nggak bisa dipisah-pisah, saudara. Kita nggak bisa kotakkan bahwa saya kurang ini dengan yang namanya istilah sekuler. Ini kalau saya nggak tahu, ini bukan ngajak debat atau apa enggak. Tapi ketika kita bilang pelayanan itu ya seutuhnya hidup kita. Mau saat kita kerja di sekuler, istilah sekuler dan rohani itu bagi saya kayak mengkotakkan gitu. Padahal di dua area itu Tuhan itu harus ada di sana. Tuhan itu harus ada di sana, bahkan Tuhan harus bertata di sana, dan kita nggak bisa pisah-pisahkan. Dia tuh sekuler, aku nih jalur rohani, jalur gereja lah kasaran kayak gitu. Enggak, saudara. Tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang juga kita mungkin anggap dulu begitu ya, ketika ngomong sekuler tuh kayaknya udah nggak rohani gitu. Tapi pola pandang itu berubah, dan Tuhan jamah, Tuhan kasih pengertian bahwa di bidang apapun, di segmen manapun, kalau selama Tuhan itu bertahta dalam hatimu, dalam hati kita semua, kita akan jadi berkat di sana. Amin. Kita akan jadi berkat di sana. Tetap di 5 roti 2 ikan. Dari sedikit jadi banyak. Tetap bersama dengan kami saudara. Minggu depan kita akan ketemu lagi sama Heri dan Dini, dan kita akan ngobrolin masalah bagaimana dampak pelayanan itu tadi di kehidupan mereka. Sampai ketemu. Tetap semangat. Selalu semangat. Dari sedikit jadi banyak ya, kumpulin terus, sekalipun punyanya sekarang cuma sedikit, nggak apa-apa saudara, kembangin, kumpulin bersama dengan Tuhan, nanti akan jadi banyak. Salam kasih dari kami berlima di sini. Amin. God bless you, God bless bye, you. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sampai ketemu.